Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi presentasi tentang Catur Purusa Arta, mata kuliah Tatua dengan dosen pengampu Ibu Niluh Purnamaswari, Prapnuwanti SAG MPD. Nah, sebelum itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu pantun. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Baik teman-teman, kami dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Agama Hindu kelas 2C beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Ida Ayu Putu Justisia Gita Ananta dengan NIM akhir 56. Kedua, Gede Somo Arnawo dengan NIM akhir 62. Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Wayanti Setiawati dengan NIM akhir 75. Nah, adapun materi yang akan disampaikan pada presentasi ini yaitu yang pertama, pengertian dan bagian-bagian Catur Purusa Arta. Yang kedua, sastra yang berkaitan dengan ajaran Catur Purusa Arta. Yang ketiga, implementasi ajaran Catur Purusa Arta di dalam pendidikan. Yang keempat, nilai-nilai pendidikan yang terdapat di ajaran Catur Purusa Arta. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama. Nah, berbicara tentang tujuan agama Hindu, pasti kita akan mengarah pada kutipan berikut. Moksartam jagadita yaca iti dharma, yang artinya, dharma bertujuan untuk mencapai moksa dan kesejahteraan dunia. Namun, ada tujuan lain yang terdapat dalam ajaran agama Hindu, yaitu tujuan dalam membina hubungan yang selaras, harmonis dan rukun terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, sesuai dengan tujuan tata susila yang disebut dengan ajaran Catur Purusa Arta. Nah, apa sih Catur Purusa Arta itu? Catur Purusa Arta berasal dari 3 akar kata, yaitu catur, purusa, dan arta. Catur yang berarti 4, purusa yang berarti jiwa, dan arta yang berarti tujuan hidup. Jadi, ajaran Catur Purusa Arta adalah 4 tujuan hidup manusia dalam agama Hindu. Nah, adapun bagian-bagian dari ajaran Catur Purusa Arta ini yaitu yang pertama, dharma atau kebaikan, yang kedua, arta atau kekayaan, yang ketiga, kama atau keinginan atau nafsu, yang keempat adalah moksa. Nah, keempat tujuan ini saling berkaitan, yang mana semuanya dalam mencapai moksa, maka diperlulah adanya dharma, arta, dan kama tersebut. Di dalam kitab Brahma Purana, Adhyaya 228 Sloka 45 dapat kita jumpai kutipan mengenai ajaran Catur Purusa Arta yang disebutkan Dharma Arta Kama Moksanam Sariram Sadanam, yang artinya tubuh adalah alat untuk mendapatkan dharma, arta, kama, dan moksa. Kutipan di atas menjelaskan bahwa manusia harus menyadari apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang harus dicarinya dengan badan yang dimilikinya. Semua itu tak lain adalah dharma, arta, kama, dan moksa. Sedangkan raga atau tubuhnya adalah alat untuk mencapai keempat tujuan tersebut. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing ajaran Catur Purusa Arta. Baik, bagian Catur Purusa Arta yang pertama adalah dharma. Nah, kata dharma berasal dari kata dhar yang berarti menjinjing, memelihara, memangku, dan mengatur. Jadi dharma dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengatur atau memelihara dunia beserta isinya termasuk semua makhluk hidup. Nah, dharma adalah kebenaran yang merupakan dasar dan jiwa dari segala usaha. Dharma juga dapat diartikan sebagai ajaran suci untuk mengatur dan memelihara umat manusia dalam mencapai kesejahteraan jasmani, ketentraman rohani, dan keseimbangan atau kesempurnaan hidup lahir dan batin. Di dalam kitab Santi Parwa Adhyaya 109 Sloka 11 yang berbunyi Dharanat Dharmam Ityahur Dharmena Widratah Praja. Nah, yang artinya kata dharma berasal dari kata dharana yang artinya memangku atau mengatur. Dengan dharma semua makhluk hidup diatur. Terdapat kutipan juga yang menyatakan bahwa dharma susatyam utamam, yang artinya lakukanlah segala sesuatu berdasarkan dharma. Maksudnya adalah jika kita hendak melakukan sesuatu, lakukanlah hal tersebut dengan berlandaskan pada ajaran dharma. Jangan pernah menyimpang dari dharma, sebab dengan melakukan dharma terlebih dahulu, maka apapun yang menjadi tujuan kita berikutnya yang termasuk kama dan arta juga akan kita dapatkan. Sesungguhnya kebenaran tertinggi adalah Brahman itu sendiri. Nah, di dalam Saras Samuscaya Sloka 14 juga disebutkan tentang dharma. Karena keterbatasan durasi, maka slokanya bisa dibaca di layar PPT. Nah, bagian Catur Purusa Arta yang kedua yaitu arta.
Setelah umat Hindu melaksanakan dharma, maka tujuan hidup selanjutnya yaitu ingin mencapai arta. Dalam hal ini, arta lebih terfokus pada kekayaan atau harta benda yang berupa uang, perhiasan maupun yang lainnya berupa material. Agama Hindu sangat memperhatikan kedudukan dan fungsi arta dalam kehidupan. Mencari harta atau kekayaan bukanlah sesuatu yang dilarang. Malah itu merupakan hal yang dianjurkan asal semuanya itu diperoleh berdasarkan jalan dharma dan digunakan untuk kepentingan dharma juga. Dalam agama Hindu, sebenarnya arta bukanlah merupakan tujuan, melainkan moksalah yang menjadi tujuan tertinggi umat Hindu yang hidup di dunia ini. Arta hanyalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut, yang sangat penting pula setelah dharma. Nah, arta selain untuk kebutuhan agama, arta juga dapat digunakan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia, yang digunakan untuk melakukan dharma yang bermanfaat bagi orang lain, misalnya untuk berdana punya. Nah, manusia memperoleh arta guna dapat mempertahankan dan meneruskan hidupnya seperti mencari sandang, pangan, dan papan. Selain untuk sebagai sarana penunjang agar dapat melaksanakan dharma. Dalam memperoleh harta, hendaklah berlandasan dengan ajaran dharma, sebagaimana yang tertera dalam kutipan Sloka Sarasamusjaya, Sloka 261 dan Sloka 263. Adapun sloka tersebut bisa disimak di layar PPT untuk mempersingkat waktu presentasi. Nah, dari kutipan Sarasamusjaya Sloka 261 dan Sloka 263 tersebut dapat kita pahami bahwa dalam memperoleh arta, hendaklah kita melaksanakan dharma terlebih dahulu. Dan dalam mencapai harta, hendaklah berlandasan dengan dharma. Kemudian, harta yang diperoleh oleh seseorang itu harus dapat dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, sadana ringkasidan in dharma, yang artinya harta dipakai untuk memenuhi dharma. Contohnya, untuk melakukan kewajiban-kewajiban dharma seperti pelaksanaan pancayatnya ataupun bersedekah. Yang kedua, sadana ringkasidan in kama, yang artinya dipakai untuk memenuhi kama atau keinginan. Contohnya, kesenian, rekreasi, hobi, dan lainnya. Yang ketiga, sadana ringkasidan in arta, yang artinya arta tersebut diperoleh untuk mencapai arta kembali. Contohnya, untuk melakukan atau untuk modal berbisnis. Dalam ajaran agama Hindu, berkali-kali ditekankan bahwa harta tidak akan dibawa mati. Yang akan meringankan dan menuntut pergi ke akhirat adalah perbuatan baik dan buruk yang disebut dengan karma pala. Oleh karena itu, harta kekayaan yang kita miliki hendaknya disedekahkan, dipakai dan diabdikan untuk perbuatan dharma. Hanya dengan cara demikianlah harta yang kita miliki akan memberikan makna dan manfaat yang utama bagi diri kita pribadi. Nah, selanjutnya, harta ini dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan berikutnya yang disebut dengan kama. Kama adalah dapat kita artikan sebagai keinginan atau hawa nafsu. Bagian catur purusa arta yang ketiga yaitu kama. Nah, tujuan hidup manusia berikutnya setelah mendapatkan arta dengan berlandaskan dengan dharma adalah untuk mencapai atau memenuhi kama. Dalam ajaran agama Hindu, kama berarti hawa nafsu atau keinginan yang dapat memberikan kepuasan atau kesejahteraan hidup bagi manusia. Kama dapat dicapai jika manusia memiliki sarana untuk kepuasan tersebut. Sarana tersebut berupa harta atau kekayaan, dan pastinya dalam mencapai kepuasan tersebut harus berlandasan dengan dharma. Kama hakikatnya adalah kepuasan jasmani dan rohani yang mempergunakan 10 indria yang dimiliki oleh manusia. Kama yang merupakan keinginan yang harus dipenuhi agar kebahagiaan dapat dicapai. Jadi, kama adalah sebagai tujuan hidup yang berarti upaya untuk terpenuhinya keinginan, dan menurut ajaran agama Hindu, kama atau keinginan tersebut tidak akan ada artinya jika diperoleh dengan cara menyimpang dari dharma. Karena dharma menduduki tempat paling utama dari kama dan menjadi pedoman dalam mencapai kama. Dalam Kekawin Ramayana dikatakan bahwa kenikmatan atau kama hendaknya terletak dalam kemungkinan yang diberikan kepada orang lain untuk merasakan kenikmatan. Jadi, pekerjaan yang bersifat ingin menguntungkan diri sendiri dalam memperoleh harta dan kenikmatan atau yang disebut dengan kama tidak dilaksanakan.
Umat Hindu hendaknya dapat mengendalikan kama atau hawa nafsunya yang bersumber dari indria-indrianya agar terhindar dari hal-hal yang negatif yang dapat menimbulkan kesengsaraan. Hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan akan menghancuri diri dari pemilik kama tersebut. Maka dari itu kita perlu menggunakan wiweka kita dalam melakukan sesuatu yang menjadi keinginan atau nafsu kita, serta dengan mengendalikan indria-indria yang kita miliki yang disebut dengan Panca Budri Indriya dan Panca Karmendriya. Dalam Bhagavad Gita Adhya 2 sloka 68 berbunyi, Tasmat yasya mahabaho nigrihitani sarwasah indriyanin driya debyas tasya pratna pratishita. Artinya, orang yang dapat mengendalikan panca indrianya dari segala nafsu. Objek keinginan adalah jiwanya. Jiwanya akan mencapai keseimbangan. Dan juga yang sudah dijelaskan di dalam kutipan Sarasa Muscaya sloka 71 yang terjemahannya berbunyi, sesungguhnya surga adalah kesuksesan dalam pengendalian nafsu, sedangkan neraka adalah kegagalan dalam mengendalikan nafsu. Nah, nafsu atau keinginan sesungguhnya berasal dari pikiran. Pikiran manusia yang dapat menggerakkan dan mengarahkan perbuatan menuju kebaikan maupun keburukan. Maka dari itu, kita harus dapat mengendalikan pikiran dan mengendalikan 10 indria yang kita miliki agar tidak dapat menimbulkan kesengsaraan karena kamanya. Bagian yang terakhir dari Catur Purusa Artha adalah moksa. Nah, setelah manusia mencapai ketiga tujuan tersebut, maka tujuan yang terakhir dan yang paling utama adalah untuk mencapai moksa atau kebebasan. Nah, moksa merupakan tujuan tertinggi dan paling mulia dari hidup umat Hindu. Moksa juga dapat diartikan sebagai mukti atau kelepasan. Moksa merupakan bagian dari Pancasrada atau 5 keyakinan umat Hindu yang kelima. Nah, moksa ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu moksha yang artinya membebaskan atau melepaskan. Nah, secara harfiah berarti kebebasan dari sengsara atau kelahiran kembali. Moksa sesungguhnya adalah usaha manusia untuk mengurangi sedikit demi sedikit terhadap keinginan atau cinta kasih yang berlebihan terhadap duniawi dengan disesuaikannya kebutuhan manusia itu agar kehidupannya seimbang. Nah, jadi moksa juga bukan semata-mata bersatunya dengan Brahman, melainkan bagaimana manusia itu dapat mengendalikan pikirannya untuk senantiasa sama dalam segala keadaan. Jadi moksa di dunia ketika manusia telah bersikap tidak terikat terhadap keinginan objek indria duniawi, sebagaimana yang tertera dalam kitab suci Chanakya Niti Sastra Adhyaya 10 sloka 1. Nah, untuk slokanya bisa disimak di layar PPT berikut. Menurut ajaran agama Hindu, kebahagiaan yang kekal dan abadi hanya didapat dengan bersatunya Atman dengan Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa yang disebut dengan moksa. Nah, dengan tercapainya moksa, maka manusia akan terbebas dari kelahiran kembali atau yang disebut dengan punarbawa, dinyatakan jauh dari kegelapan, memperoleh kebahagiaan tertinggi dan abadi, bebas dari penderitaan, dan terlepas dari hukum karma pala. Nah, umat manusia harus sadar bahwa perjalanan hidup mereka di dunia adalah untuk mencari ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dan bersatu dengan beliau. Tentu kita tidak mengharapkan kembali bahwa kita akan terlahir ke dunia berulang-ulang dan sengsara. Apabila kita masih lahir ke dunia, itu berarti kita belum mencapai kebahagiaan yang tertinggi tersebut. Nah, banyak jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai moksa, sebagaimana yang termuat dalam kitab Manawadharma Sastra Sargah 4 sloka 83 yang terjemahannya menuntut agar manusia atau umat Hindu mengikuti cara-cara berikut. Yang pertama mempelajari Weda, kedua melakukan tapa, 3 mempelajari pengetahuan yang benar, 4 mengendalikan panca indria, 5 tidak menyakiti atau membunuh makhluk hidup lainnya, dan yang keenam adalah menghormati dan melayani guru, dan dapat pula yang kita sebut dengan ajaran Catur Marga Yoga, yaitu 4 jalan menuju moksa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa moksa itu merupakan kebebasan dan moksa merupakan tujuan tertinggi dari hidup umat Hindu.
Baik, di sini terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawakan materi tentang implementasi ajaran Catur Purusa Arta di dalam bidang pendidikan. Catur Purusa Arta memiliki 4 bagian. Yang pertama yaitu Dharma. Dharma termasuk dalam di dalam Dharma termasuk dalam pendidikan setiap elemen yang termasuk dalam komponen pendidikan. Di dalam berpikir, berkata, dan berbuat, hendaknya selalu berdasarkan dengan Dharma. Salah satu contoh implementasi Dharma ketika di dalam pendidikan yaitu melaksanakan Puja Trisandiya sebelum memulai pembelajaran di kelas. Dharma. Di dalam Dharma ada 4 contoh implementasi. Yang pertama yaitu Dharma Kriya. Dharma Kriya adalah mencari kedamaian dan kebahagiaan untuk keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Cara-caranya yaitu apabila kita melakukan usaha akan berhasil dengan baik apabila dilandasi dengan sadparamita untuk menuju keluhuran. Yang kedua, selalu bertingkah laku yang baik atau Trikaya Parisuddha di dalam pergaulan. Bagian yang kedua yaitu Dharma Santosa adalah mencari kedamaian lahir batin di dalam diri sendiri. Apabila nantinya terwujudnya Dharma Santosa adalah tujuannya adalah untuk nantinya dapat mewujudkan kedamaian, kesentosaan dalam keluarga apabila masuk ke bagian yang kedua yaitu Dharma Santosa. Dharma Santosa adalah mencari kedamaian lahir batin ke dalam diri sendiri. Terwujudnya Dharma Santosa adalah agar nantinya dapat mewujudkan kedamaian, kesentosaan di dalam keluarga serta bangsa dan negara. Bagian yang ketiga yaitu Dharma Jati adalah menjamin kesejahteraan dan kepentingan umum dibandingkan diri sendiri. Tugas Dharma Jati sebagai kewajiban yang dilaksanakan agar selalu dapat mengutamakan kepentingan umum di samping kepentingan diri sendiri. Yang terakhir yaitu Dharma Putus adalah melakukan kewajiban dengan penuh keikhlasan, berkorban, serta bertanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial. Tanggung jawab Dharma Putus yang dilakukan sebagai kewajiban dengan penuh keikhlasan adalah untuk selalu mengutamakan perilaku yang baik atau subha karma dengan segala bentuk tingkah laku yang dibenarkan oleh ajaran agama. Oke, masuk ke materi yang kedua yaitu arta. Di dalam dunia pendidikan, arta sangat erat kaitannya dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Tanpa arta, proses pendidikan tidak akan bisa belajar dengan efektif dan efisien. Di dalam hubungan ini, arta dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama untuk kesejahteraan arta dapat dalam hubungan ini, arta dapat dibedakan dalam 2 bagian, yaitu yang pertama untuk kesejahteraan. Arta dapat dibedakan dalam boga, upaboga, dan juga pariboga. Boga adalah harta benda yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan primer. Jika dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman, namun jika dikaitkan dengan kebutuhan pendidikan, yaitu buku dan alat tulis. Yang kedua masuk ke upaboga, yakni harta benda untuk keperluan hidup lainnya seperti pakaian, perhiasan, dan lain-lain, bisa dibilang masuk ke bagian sekunder. Dimana sementara jika dalam dunia pendidikan tentunya selain pakaian seragam sekolah, kebutuhan lainnya seperti meja, kursi, ruang kelas, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pariboga, yakni harta benda untuk memenuhi kebutuhan lainnya seperti LCD dan proyektor, komputer, gedung sekolah yang nyaman, dan lingkungan sekitar yang nyaman dan asri. Dari ketiga tersebut, semuanya pastinya memiliki keterkaitan masing-masing. Pada bagian yang kedua, yaitu untuk dana sosial, di antara lain seperti mengadakan kegiatan-kegiatan yang menunjang dari kegiatan belajar mengajar seperti bakti sosial, mengikuti kegiatan lomba-lomba antar sekolah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada pula contoh implementasi ajaran arta. Yang pertama yaitu berdana punya, melakukan yadnya,
Selain itu, menafkahi keluarga dalam tingkatan Grahasta. Oke, masuk ke bagian catur purusa arta yang ketiga, yaitu kama. Dalam pendidikan tentunya jika dikaitkan dengan ajaran catur purusa arta, yakni kama, artinya memiliki tujuan dalam pendidikan yang ingin dicapai. Kama sesungguhnya adalah keinginan kita yang dikendalikan oleh peraturan atau undang-undang. Tentunya kita juga memiliki keinginan atau kama untuk dalam bidang pendidikan, yaitu ingin mencapai prestasi, ingin mendapatkan ilmu yang lebih dari yang kita punya, dan lain-lain. Nah, masuk ke bagian catur purusa arta yang terakhir, yaitu moksa. Moksa dalam konteks pendidikan adalah jalan atau cara-cara yang baik untuk mencapai moksa, yang nantinya dipakai sebagai landasan pendidikan atau moksa dalam pendidikan adalah tercapainya tujuan dari pendidikan tersebut. Contohnya menghasilkan lulusan anak didik yang sujana dan berguna untuk masa depan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu nilai-nilai purusa arta dalam lembaga pendidikan. Setiap ajaran agama Hindu sudah pasti memiliki nilai-nilai luhur yang dapat kita petik di dalamnya. Nah, adapun nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya yaitu ada religius, jujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dharma. Dharma yang saya ambil di sini yaitu nilai religius yang mengajarkan peserta didik maupun lembaga pendidikan untuk bersikap dan berperilaku yang patuh dalam melaksanakan kewajiban ajaran dharma yang dianut olehnya. Yang kedua yaitu artha, bertanggung jawab. Semua orang dalam kehidupan pendidikan harus bertanggung jawab atas penggunaan dana atau pendidikan. Yang kedua, disiplin, artinya perlu adanya tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh dalam berbagai ketentuan dan peraturan dalam pemenuhan harta. Ketiga yaitu kama. Nilai kama yang saya ambil yaitu religius, yang artinya semua komponen pendidikan dalam mencapai tujuan dalam hal keinginan atau kama pada pendidikan harusnya memiliki sikap dan perilaku yang patuh pada ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu moksa. Moksa mengajarkan semua orang yang ada di lingkungan pendidikan dapat menerapkan nilai-nilai seperti nilai religius, nilai bertanggung jawab, jujur, disiplin, toleransi, rasa ingin tahu, cinta kedamaian, dan lain sebagainya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan. Di sini dapat saya simpulkan bahwa catur purusa arta adalah 4 tujuan hidup manusia yang dikenal dalam agama Hindu. Yang pertama, dharma atau kebaikan, yang kedua, arta atau kekayaan, yang ketiga, kama atau keinginan, dan yang keempat adalah moksa. Nah, jadi keempat tujuan hidup ini harus kita capai sebagai umat Hindu. Nah, yang mana dalam mencapai moksa kita perlu adanya dharma, arta, dan kama tersebut. Nah, ajaran catur purusa arta ini juga dapat kita implementasikan di dalam dunia pendidikan, serta dalam ajaran catur purusa arta ini juga memiliki nilai-nilai pendidikan, yang diantaranya religius, bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Nah, sebagai penutup di sini kami memiliki satu buah pantun, yaitu siang-siang makan Indomie, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bermanfaat, dan saya tutup dengan salam Pramesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.